Shalom. Shalom. Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak yang berada di rumah juga yang untuk mengikuti online, kami ucapkan selamat sore, selamat beribadah rumah tangga wilayah. Puji syukur kita ucapkan atas kemurahannya, sehingga kita boleh berkumpul di rumah Bapak Pak Marianto, yang dimana pada saat ini yang menyediakan tempat untuk mengadakan ibadah kebaktian rumah tangga wilayah. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak Pak Marianto yang telah menyediakan rumah, di mana pada sebentar kami akan mengadakan ibadah kebaktian rumah tangga. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Saya akan bawakan liturgi dari kebaktian rumah tangga yang kelima. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 8. Ayat 7 dan 8. Mari kita memuji Tuhan dari MKB 133 1 dan 3. Oh, 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas kemuliaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sangat dan tebal. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terhenti. Syukur atas awan hitam yang menari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri biasa. Dan firman mula berikut pada yang kita sesat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami pada hari-hari yang lalu. Sehingga pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami dalam ibadah persekutuan rumah tangga wilayah. Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan memulai kebaktian ibadah rumah tangga wilayah ini, kiranya Roh Kudus menolong kami agar kebaktian ini berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai. Pimpinlah hamba-Mu Pendeta Luther Talib Samara yang akan menyampaikan firman. Dan berkatilah keluarga Bapak Marianto yang bersedia menyediakan rumah ini dalam kebaktian rumah tangga wilayah ini. Serta persiapkanlah jemaat-Mu yang berada dimanapun atau yang di rumah masing-masing agar dapat beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Bapak Ibu kami persilakan untuk itu. Mari kita membaca Mazmur 4 1 hingga 9 secara berbalasan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mari kita memuji Tuhan kembali dari NKB 102, 1 dan 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari memuji Tuhan kembali. Mari masuk 2 kali.
Tuhan itu, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Maka bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan wasiat hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 18. Yesaya 30 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengerjamu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah ini dan yang memeliharanya. Ya, saudara jemaat Tuhan, sesuai dengan wasiat hari ini, tema kita adalah Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Saudara-saudara, berdasarkan tema ini yang akan kita renungkan ada pada ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Saudara-saudara, ingatkah kita semua ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya? Ingat ya, itu di kitab mana? Pengkhotbah. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3. Jadi ternyata dalam Yesaya 30 ini juga kita diberitahu bahwa ada waktunya Tuhan marah, dan ada waktunya juga Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya dan hendak menyayangi kita. Nah, saudara-saudara, menurut kesaksian Nabi Yesaya, Tuhan marah dan menjatuhkan hukuman kepada umat-Nya apabila, 1, apabila kita sebagai umat-Nya
menunjukkan kekerasan hati. Ya, jadi kalau kita baca kitab Nabi Yesaya ini mulai dari pasal 1 sampai pasal 30, Tuhan itu marah. Tuhan itu akan menjatuhkan hukuman apabila kita sebagai umatnya mengeraskan hati. Nah, ini sebuah ungkapan yang menyatakan sikap manusia yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau menaati firman Tuhan, dan yang tidak setia melakukan firman-Nya. Keras hati. Yang kedua, apabila kita meremehkan firman Tuhan, Tuhan marah, Tuhan menghukum kita apabila kita meremehkan firman Tuhan. Ini sebuah ungkapan yang menyatakan sikap manusia yang memandang bahwa firman Tuhan itu tidak lagi berlaku dalam hidup kita. Bagi mereka, firman Tuhan itu sudah kuno katanya. Ya, firman Tuhan itu kuno, hanya berlaku untuk manusia zaman dulu. Zaman sekarang mah sudah tidak berlaku lagi. Dan katanya firman Tuhan itu hanya membebani hidup kita. Nah, ini sama dengan meremehkan firman Tuhan. Tuhan marah, Tuhan akan menghukum. Dan yang ketiga, kita lebih suka menyandarkan diri kepada kekuasaan manusia daripada kepada Tuhan. Itu juga Tuhan akan marah. Itu juga Tuhan akan menghukum kita. Jadi saudara-saudara, mengapa hal ini terjadi? Karena pada zaman Nabi Yesaya, kerajaan Israel berusaha melawan kerajaan Asyur, yaitu sekarang negara Syria atau Suriah. Ya. Nah, untuk itu mereka meminta bantuan kepada kerajaan Mesir. Hal ini amat bertentangan dengan iman Israel yang sangat mendasar, yaitu bahwa segala persoalan hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Itu iman Israel yang paling mendasar, termasuk iman kita juga. Ya, bahwa segala hal dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi ternyata pada waktu itu orang Israel lebih suka mengandalkan kerajaan Mesir. Ya, mereka merasa dengan mengandalkan kerajaan Mesir, mereka bisa terhindar dari kehancuran. Nah, Tuhan tidak suka dengan sikap orang Israel seperti itu. Mengapa? Sebab ada banyak kesaksian Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah benteng yang kokoh, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan turun-temurun, bahwa Tuhan itu adalah tempat perteduhan yang aman bagi jiwa kita. Nah, tapi sayangnya umat Tuhan waktu itu lebih suka mengandalkan manusia dengan segala kekuasaannya. Nah, Nabi Yesaya sudah mengingatkan hal ini kepada umat Israel. Namun umat tetap tidak mau mendengarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dihukum. Mereka dibuang ke Babel, ke tanah Babel. Mereka mendapat hukuman dan kebinasaan. Namun dalam pembuangan, saatnya Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada umatnya. Makanya Nabi Yesaya tadi mengatakan di ayat 18 yang menjadi nas kita, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Jadi kita lihat, ada saatnya Tuhan marah, ada saatnya juga Tuhan menyatakan kasih-Nya. Jadi maknanya adalah bahwa Tuhan sudah begitu rindu
untuk menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya yang sudah menyadari segala kesalahannya di masa lalu. Karena itulah Tuhan akan bangkit, artinya Ia benar-benar sudah siap bertindak mengasihi umatnya. Mengapa Tuhan bertindak demikian? Karena Tuhan sekali lagi adalah Tuhan yang adil. Sama seperti ketika Tuhan marah lalu membuang bangsa Israel ke Babel, itu adalah bentuk keadilan Tuhan bagi manusia yang dengan sengaja memberontak terhadap Tuhan. Maka sekarang Tuhan juga menunjukkan keadilannya terhadap umatnya yang sudah menyadari kesalahannya dan mau bertobat. Maka Tuhan menunjukkan kasih setianya. Ini adalah bentuk keadilan Tuhan. Ia mau membebaskan umatnya yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan disebut adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Jika Tuhan menanti-nantikan saat untuk menunjukkan kasih setianya, maka patutlah juga manusia menanti-nantikan tindakan kasih Tuhan. Ya, jadi Tuhan ini menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya, kita pun juga menanti-nantikan. Kapan nih Tuhan menunjukkan kasih-Nya? Sikap menanti-nantikan itu penting sekali dalam kehidupan orang beriman. Karena sikap yang demikian akan memberikan ketenangan, menimbulkan pengharapan, dan membuat kita waspada supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ya. Bahkan orang yang menanti-nantikan Tuhan, kalau kita buka Alkitab kita di kitab Nabi Yesaya, mari kita buka Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Bahkan orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan akan memperoleh kekuatan baru. Kekuatan baru untuk menghadapi segala macam tantangan dalam hidup. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita menjadi umat Tuhan yang taat dan setia, maka kita harus sadari kita tidak akan pernah terlepas dari berbagai masalah maupun pergumulan hidup. Masalah dan pergumulan hidup selalu datang silih berganti. Tiada hari tanpa masalah. Benar kan ya? Ya, betul. Tidak ada hari tanpa masalah selama kita masih hidup. Tidak ada hari tanpa pergumulan. Itu juga berlaku bagi kita orang percaya. Tuhan kita pun tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak punya masalah. Tidak ada tuh janji Tuhan bilang begitu ya. Kalau kamu ikut aku, maka kamu tidak akan punya masalah. Tidak. Maka semuanya beres. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menanggung setiap masalah yang ada dan memberi jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Itulah janji Tuhan. Jadi satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap bersabar.
bersabar untuk menantikan pertolongan Tuhan, bersabar untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap taat dan setia dalamnya. Pertanyaannya, berkat apa yang kita dapatkan jika kita dengan setia menantikan pertolongan Tuhan? Tadi Yesaya 40 mengatakan berkatnya ialah kekuatan baru. Kekuatan baru. Semangat baru. Itulah berkatnya. Jadi ketika kita menantikan Tuhan, kita akan selalu menjaga hubungan kita itu intim, dekat dengan Tuhan. Roh Kudusnya akan bekerja dalam hidup kita. Roh Kudusnya akan memberi kita hikmat untuk menghadapi tantangan hidup. Kekuatan yang baru yang dicurahkan Tuhan itu akan membuat kita selalu ada kekuatan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kita menantikan pertolongan Tuhan. Memang menghadapi pergumulan hidup, energi hidup kita jadi terkuras. Tapi jangan khawatir. Tuhan memberi kekuatan baru. Kekuatan baru itu memampukan kita menghadapi segala masalah. Karena itu, sebagaimana Tuhan menanti saat kapan Ia akan menolong kita, demikianlah juga kita menantikan pertolongan Tuhan itu, sehingga kekuatan baru selalu akan dianugerahkan kepada kita. Nah, saudara jemaat Tuhan, mari nantikan selalu pertolongan Tuhan, karena dalam pertolongannya kekuatan baru dianugerahkannya pada kita. Amin. Kita bersaat hening. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan marah. Tuhan akan menghukum kami jikalau kami mengabaikan, meremehkan, dan keras hati. Tetapi Tuhan akan mengasihi kami, akan menyayangi kami, jika kami juga mau hidup setia dan benar, dan setiap hari menantikan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami mau dalam hidup ini hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan. Karena itu kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi jemaat kami, supaya jemaat kami terus hidup mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan yang kami hadapi di tengah pandemi virus Corona-19 ini. Kami mohon Tuhan memberikan kami selalu kekuatan baru, pengharapan baru, semangat baru, sehingga apapun masalah yang kami hadapi, kami dapat hadapi dengan tenang, dengan sabar, dan penuh pengharapan. Berkati pekerjaan dan usaha kami di tengah keadaan yang masih sulit ini, sehingga berkat Tuhan terus mengalir. Berkati anak-anak kami yang masih harus belajar, berkuliah, sebagian lagi bekerja dari rumah. Sebagian lagi anak-anak kami harus mencari pekerjaan baru. Sebagian lagi saudara-saudara kami harus mencari usaha baru. Tuhan, tolong kami, supaya di dalam Tuhan kami mendapatkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami. Bapa, kami percaya Tuhan pasti menolong kami senantiasa. Terima kasih juga untuk kesediaan keluarga Bapak Marianto untuk kami bersama-sama beribadah di rumah ini. Berkati Bapak dan Ibu Penatua Sri Enci di dalam segala apa yang dikerjakan, diperjuangkan untuk masa depan yang baik. Berkati Cindy,
supaya semakin maju dalam pendidikannya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan menolong kami, memulihkan kami dari segala sakit yang kami alami, memulihkan kami dari segala kekurangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada kesaksian atau pujian? Tidak ada ya? Baiklah kita masuk ya. Cindy mau bernyanyi? Atau memuji Tuhan baca puisi? Boleh saja ya. Baiklah kalau tidak ada kita bersama-sama memasuki liturgi persembahan syukur. Sebagai nasnya diambil dari Mazmur 116 ayat 6 dan 7 kita akan baca bersama-sama. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan untuk sambil mengumpulkan persembahan. Bagi yang di rumah silakan mengumpulkan dan dibawa ke gereja pada minggu. Saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, Handai Tolan yang bisa datang ke gereja boleh silakan dibawa persembahannya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita memuji Tuhan dari lagu PKJ 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati keluarga-keluarga kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, biarlah dapat mengelolanya dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, persekutuan rumah tangga, dengan memuji nama Tuhan dari NKB 203, 1 dan 2. Ada tempat baginya yang menanggung dosamu.
bakar tepat baginya, dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia, pekerjaan selalu tempat berjadari bagi Yesus menabur. Berikanlah tempat baginya, dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Mari kita berdoa penutup dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan rumah tangga pada sore menjelang malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi bekal kehidupan kami. Karena itu kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Kita menyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah jemaat Tuhan, persekutuan rumah tangga pada hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah pemahaman Alkitab pada Kamis yang akan datang. Shalom. Shalom.